Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, perkenalkan nama saya Reva Felana Putri Hashim dengan NPM 2510631080097 dari kelas 2C, Prodi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Singapura Bangsa Karawang. Pada video kali ini, saya akan kembali mereview sebuah buku yang cukup menarik, yaitu buku yang berjudul Perempuan Patah Hati yang Kembali Menemukan Cinta Melalui Mimpi, karya Eka Kurniawan. Buku ini pertama kali diterbitkan pada bulan Maret tahun 2015 oleh Bentang Pustaka dan termasuk ke dalam kumpulan cerita pendek dengan jumlah halaman sekitar 170 halaman. Dalam video ini, saya tidak mereview buku dalam bentuk fisik, melainkan menggunakan versi e-book yang didistribusikan oleh Mizan Digital Publishing. Meskipun dibaca dalam bentuk digital, isi dan identitas bukunya tetap sama seperti versi cetak, dan inilah buku versi e-booknya. Nah, dari judulnya saja buku ini sudah terasa unik dan mampu menarik penasaran pembaca. Selain itu, gaya penulisan Eka Kurniawan yang khas membuat kumpulan cerpen ini terasa menarik untuk dibaca. Buku ini terdiri atas 17 cerpen dengan tema kehidupan, cinta, kehilangan, hingga berbagai isi emosional manusia. Namun, pada kesempatan kali ini, saya akan fokus mereview kepada salah satu cerpen yang berjudul Perempuan Patah Hati yang Kembali Menemukan Cinta Melalui Mimpi. Kalian pasti penasaran kan dengan review buku kali ini? Yuk kita dengerin dan juga lihat reviewnya. Cerpen ini menceritakan tentang seorang perempuan bernama Maya yang mengalami patah hati akibat kehilangan seseorang yang sangat dicintainya. Tepat pada malam sebelum Maya menikah, kekasihnya meninggalkannya untuk seorang perempuan yang sangat amat ia kenal, yaitu sahabatnya sendiri. Maya sempat mengiris pergelangan tangannya dengan pisau dapur, tapi seorang adiknya berhasil membawanya ke dokter dan mereka menyelamatkan hidup Maya. Setelah itu, Maya harus berada dalam pengawasan tanpa henti. Seluruh keluarganya bergantian menjaganya di tempat tidur dan memastikannya untuk tidak terlambat meminum obat. Kondisi penuh kesedihan, Maya justru kembali menemukan rasa cinta melalui mimpi-mimpinya. Mimpi bahwa suatu hari ia akan memperoleh kekasih, tak hanya kekasih yang tampan dan mencintainya, tapi mimpi itu juga menjanjikan kehidupan yang bahagia untuk mereka berdua. Meskipun tidak selalu datang setiap malam, mimpi itu terus muncul, selalu sama, bahkan makin hari makin jelas. Dalam mimpinya, si kekasih tinggal di kota kecil bernama Pangandaran. Ia tak tahu siapa namanya, tapi pesan mimpi itu jelas. Ia harus menemui lelaki itu, dan lelaki itu cinta masa depannya. Mimpi tersebut menjadi ruang bagi tokoh utama, yaitu Maya, untuk mengenang kebahagiaan, menghadapi rasa kehilangan, sekaligus menemukan harapan baru dalam hidupnya. Alur cerita yang disampaikan dengan sederhana tetapi mampu membangun suasana emosional yang mendalam. Menurut saya, cerpen ini sangat menarik karena mampu menggambarkan perasaan sedih, rindu, dan harapan dengan sangat baik. Bahasa yang digunakan terasa sederhana, namun tetap puitis dan menyentuh. Selain itu, penggunaan mimpi sebagai bagian penting dalam cerita membuat cerpen ini terasa unik dan berbeda dari cerita cinta pada umumnya. Pembaca tidak hanya diajak memahami cerita, tetapi juga ikut merasakan emosi yang dialami tokoh utama. Pesan yang dapat diambil dari cerpen ini adalah bahwa setiap orang pasti pernah merasakan kehilangan dan patah hati, tetapi manusia tetap harus memiliki harapan untuk melanjutkan hidup. Kesedihan bukanlah akhir dari segalanya, karena selalu ada kesempatan untuk menemukan kebahagiaan kembali. Sebagai penutup, saya merekomendasikan cerpen Perempuan Patah Hati yang Kembali Menemukan Cinta Melalui Mimpi bagi pembaca yang menyukai cerita bertema cinta dan kehidupan dengan suasana emosional yang mendalam.
Cerpen ini tidak hanya memberikan hiburan, tetapi juga mengajak pembaca untuk merenungkan arti kehilangan, harapan, dan proses menerima kenyataan hidup. Itulah review cerpen Perempuan Patah Hati yang kembali menemukan cinta melalui mimpi. Semoga kalian dapat tertarik untuk membaca bukunya secara langsung. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, sampai berjumpa kembali.